Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi etika sumber daya manusia, yang mana ini adalah salah satu materi dari mata kuliah etika bisnis dan juga profesi. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama adalah saya sendiri, yaitu adalah Yuda David Putra Kurniawan. Kemudian ada Dia Rihadatul Aisy. Nah, selanjutnya adalah Novita Dwi Anggraini, dan yang terakhir adalah Septayatu Zafa Bagastiara. Next boy. Nah, adapun bahasan materi pada kesempatan kali ini yang pertama adalah peran mengenai etika sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah pengadaan sumber daya manusia. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia. Selanjutnya yang keempat adalah macam-macam hak pekerja. Kelima adalah kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang terakhir adalah whistleblowing. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM menjadi sumber daya yang sering memegang peran utama dalam kelangsungan dan kemajuan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan sumber daya yang lain selain manusia sebenarnya hanya merupakan sumber daya materi atau benda yang akan bisa berfungsi jika digerakkan atau dimanfaatkan dalam suatu perusahaan tersebut dalam menggunakan sumber daya manusia. Jadi adapun peranan dari sumber daya manusia itu yaitu yang pertama dalam etika bisnis terdapat tahapan-tahapan tertentu dalam proses pengelolaan sumber daya manusia yang berlaku pada umumnya di dalam manajemen human resource. Proses pengelolaan ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah recruiting, Next. selection, pemanfaatan, pengembangan, dan pengistirahatan. Yang pertama itu ada recruiting, itu adalah menarik kandidat-kandidat yang berkualitas untuk posisi yang tersedia. Yang kedua ada selection ini menilai keterampilan dan kualifikasi mereka dan memilih karyawan yang paling cocok dalam kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah pemanfaatan, yaitu membangun budaya kerja yang inklusif, berkomunikasi secara efektif dan dengan karyawan dan mempromosikan nilai-nilai organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif. Yang keempat ada pengembangan, ini memberikan pelatihan, pengembangan kesempatan karir kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja mereka dalam peran mereka di perusahaan. Yang kelima ada pengistirahatan, yaitu menangani konflik, menyediakan dukungan karyawan, dan memastikan bahwa hubungan antara manajemen dan karyawan adalah saling mendukung dan berkontribusi pada produktivitas dan kepuasan kerja. Baik, selanjutnya yaitu ada pengadaan sumber daya manusia. Itu dalam tahapan pengadaan ini harus tahu karakteristik job yang akan diisi oleh calon tenaga kerja. Dalam manajemen sumber daya manusia ini sering dikenal dengan istilah job deskripsi dan job spesifikasi. Job deskripsi ini meliputi keterangan pekerjaan, ruangan lingkup tanggung jawab, dan batasan wewenang. Sedangkan job spesifikasi merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang layak dan pantas menempati atau melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti jenis kelamin, pendidikan, usia, pengalaman, sifat manusia, dan kualitas sumber daya manusia yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah karakteristik pekerjaan yang tadi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memangku jabatan itu sudah dipastikan, selanjutnya yaitu menyelenggarakan pemberian informasi kepada publik adanya formasi dan persyaratan yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan.
Langkah selanjutnya yaitu melakukan recruiting dan seleksi dengan prosedur yang standar, ilmiah, dan objektif. Prosedur standar ilmiah ini harus dapat dipertanggungjawabkan terjaminnya tenaga kerja tersebut pada kriteria yang tepat dan jumlah yang sesuai dengan tuntutan perusahaan. Sedangkan standar objektif sendiri merupakan tenaga kerja yang benar-benar qualified dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Langkah selanjutnya yaitu kualifikasi moral, attitude, dan psikis calon tenaga kerja. Misalnya seperti sifat bakat, kebiasaan, dan perilaku harian yang merusak kesehatan jiwa seperti terjangkit obat-obatan terlarang. Baik, yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, jadi karena yang dihadapi di sini adalah manusia, maka pendekatan yang dilakukan tidak terlepas dari unsur-unsur yang bersifat manusiawi. Nah, dengan pendekatan unsur-unsur ini, manajer perusahaan akan mampu untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang sekaligus juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, oleh karena itu ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh manajer perusahaan. Langsung saja, yang pertama adalah pendekatan kebutuhan ekonomis. Jadi pendekatan ini memberikan insentif kepada sumber daya meningkatkan produktivitas. Insentif dari perusahaan ini menunjukkan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan pekerja dan juga kemajuan perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah pendekatan kebutuhan psikis. Jadi kebutuhan akan kontak sosial menjadi penting dalam manajemen sumber daya manusia. Jika hal ini terpenuhi, maka akan tercipta sikap positif dan juga integrasi yang kuat antara pekerja dan juga perusahaan. Nah, jadi secara substantif, para pekerja ini membutuhkan penghargaan berupa pujian atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Jadi nggak cukup jika dalam implementasi hubungan antara perusahaan dengan para pekerja tidak hanya penghargaan berupa materi semata, melainkan lebih mengutamakan pada penghargaan yang bersifat psikis. Karena hal tersebut merupakan kunci dalam meningkatkan peran real dan prestasi produktif tinggi bagi para pekerja. Selanjutnya adalah pendekatan kebutuhan sosial. Jadi pimpinan dan juga pekerja perlu menjaga hubungan harmonis untuk meningkatkan produktivitas. Komitmen pada kepentingan organisasi di atas individu dapat memperkuat ikatan tim. Dan juga pengakuan, apresiasi, serta pujian atas kontribusi pekerja juga dinilai sangat penting. Selanjutnya yang keempat adalah pendekatan peraturan dan juga regulasi. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 yang mengatur tentang kerja, perlindungan, pangan, dan kesejahteraan. Selain itu juga mengatur tentang tenaga kerja warga negara asing serta tenaga kerja di dalam dan luar hubungan kerja sektor informal. Baik, so next. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan kebijakan insentif. Pendekatan ini memberikan stimulus insentif tertentu kepada sumber daya manusia. Pemberian insentif harus sesuai dengan sifat pekerjaan. Bagi para pekerja yang memiliki peluang resiko yang lebih tinggi, maka sangat wajar mereka mendapat insentif yang lebih besar dibanding para pekerja lainnya yang berpeluang resiko. Selanjutnya yaitu kebijakan diversifikasi jabatan. Pendekatan ini memberikan stimulus insentif tertentu kepada sumber daya manusia. Pemberian insentif harus sesuai dengan sifat pekerjaan. Bagi para pekerja yang memiliki peluang resiko yang lebih tinggi, maka sangat wajar mereka mendapat insentif yang lebih besar dibanding para pekerja lainnya yang berpeluang resiko. Selanjutnya yaitu pendekatan pasar ketenaga kerjaan. Dalam pendekatan ini, insentif pertenaga kerja secara lebih makro ditentukan oleh kondisi dan mekanisme pasar dari pihak supplier tenaga kerja yang tersedia di pasar, di lain pihak terletak pada kondisi permintaan atau industri atau tumbuhnya perekonomian. Selanjutnya, pendekatan regulasi perlindungan ketenaga kerjaan.
Di dalam implikasinya sering terjadi pada masyarakat tenaga kerja bahwa etika perlakuan perusahaan atas manajemen upah terhadap para pekerja ditentukan oleh regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai otoritas yang memihak untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada ketenaga kerjaan. Next. Baik, selanjutnya adapun hak-hak pekerja. Macam-macam hak pekerja. Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin kendati dalam penerapannya. Ini bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan masyarakat atau di negara suatu perusahaan beroperasi. Yang pertama ada hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan ini merupakan suatu hak asasi manusia. Pentingnya hak ini lalu dikodifikasikan dalam hukum positif oleh negara tertentu seperti Indonesia misalnya, dengan jelas mencantumkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti negara mengakui dan menjamin hak atas pekerjaan sebagai hak asasi demi kemanusiaan. Dan ini juga karena hak ini berkaitan dengan penghidupan yang layak baginya. Sehingga berarti jauh sebelum Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau PBB yang juga menganggap pekerjaan sebagai hak asasi manusia, dan Indonesia telah mengakui hak tersebut sebagai suatu hak asasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Yang kedua adalah hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil ini merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Karena itu perusahaan yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberi. Dengan hak ini, dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya mau ditegaskan atas pekerjaan untuk agar dapat memiliki upah yang adil, sehingga setiap pekerja itu berhak mendapatkan upah yang adil dan tidak ada pembeda dari pekerja yang satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Ada dua dasar moral yang penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang pertama ini merupakan salah satu perwujudan nyata dari hak atas kebebasan, hak asasi manusia. Yang kedua adalah dalam hak atas berserikat dan berkumpul ada dua dasar moral. Yang kedua adalah dalam berserikat dan berkumpul, posisi mereka menjadi kuat, dan karena itu tuntutan wajar mereka dapat lebih diperhatikan, dan mereka dapat lebih kuat untuk mendapatkan suatu keadilan, dan hak mereka itu dapat bisa terjamin. Hak ini juga tercantum dalam pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan suatu pendapat. Yang keempat ada hak atas perlindungan, keamanan, dan kesehatan. Dalam bisnis modern sekarang ini semakin dianggap penting bahwa para pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan kesehatannya. Lingkungan kerja dalam industri modern khususnya yang penuh dengan berbagai risiko tinggi mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi para pekerjanya. Karena itu, untuk menjamin keselamatan dalam suatu perusahaan itu menjalankan asuransi kecelakaan dan kesehatan. Adapun contohnya di Indonesia itu seperti BPJS dan program yang lain. Next. Baik, selanjutnya yaitu hak diproses hukum secara syak. Ya ini
Hal ini berlaku ketika seseorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dalam hal ini, seharusnya pekerja tersebut diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dan seharusnya perusahaan ini tidak boleh, dalam segi legal maupun ilegal, perusahaan tidak boleh menindak seorang karyawan tersebut secara sepihak saja, tanpa mengecek atau mendengarkan alasan pekerja itu. Ia wajib diberikan kesempatan untuk membuktikan apakah ia melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan atau tidak. Apabila tidak bersalah, ia wajib diberikan kesempatan untuk membela diri. Jadi harus didengarkan pertimbangannya, alasannya, alibinya, bahkan saksi yang mungkin bisa dipercaya. Atau kalau dia memang bersalah, seharusnya ia diberikan kesempatan untuk mengaku jujur dan meminta maaf sebelumnya. Contohnya seperti tindakan sepihak perusahaan memecat seseorang pekerja secara sepihak. Tindakan ini merupakan tindakan yang sewenang dan melanggar hak dan martabat setiap pekerja atau setiap manusia. Siapapun karyawan itu, dia harus didengarkan dan harus pula dapat membuktikan posisinya dengan saksi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu hak untuk diperlakukan yang sama. Pada prinsipnya, semua pekerja harus diperlakukan yang sama atau fair. Tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan, entah warna kulit, jenis kelamin, agama, etnis maupun lain sebagainya. Dalam hal perbedaan gaji pun, itu perbedaan gaji dan peluang juga harus didasarkan pada kriteria dan pertimbangan yang rasional, seperti adanya perbedaan kemampuan, pengalaman, prestasi, kuantitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hak atas rahasia pribadi. Meskipun perusahaan mempunyai hak untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi setiap karyawannya, karyawan juga mempunyai hak untuk dirahasiakan pula data pribadinya itu. Hal ini tentu saja tidak mutlak karena dalam kasus tertentu data yang bahkan dianggap sebagai paling rahasia seseorang harus diketahui oleh perusahaan dan semua karyawan yang lainnya. Ketika rahasia pribadi itu dapat mempunyai efek yang membahayakan pihak satu dengan pihak lainnya, seperti ada seseorang karyawan yang menderita penyakit tertentu seperti epilepsi misalnya, harus diketahui perusahaan agar orang itu tidak ditempatkan sebagai sopir atau di pos tertentu yang dapat mencelakakan banyak orang. Yang selanjutnya yaitu ada hak atas kebebasan suara hati. Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Dalam arti lain atau arti sederhananya yaitu pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik, seperti melakukan korupsi, menggelapkan dana perusahaan, menurunkan standar atau ramuan produk tertentu demi memperbesar laba perusahaan, menutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan, dan lain sebagainya. Seorang karyawan tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal ini kalau berdasarkan pertimbangan suara hatinya ini, hal tersebut tidak boleh dilakukan semestinya. Baik, selanjutnya adalah kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Nah, jadi yang pertama adalah mengenai kewajiban ketaatan. Jadi karyawan diharapkan taat pada atasan dalam perusahaan sebagai bagian dari ikatan kerjanya. Namun tidak berarti harus patuh pada setiap perintah, tapi secara umum mengikuti petunjuk yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, contohnya adalah yang pertama, karyawan ini tidak perlu menaati semua perintah yang diberikan oleh atasannya, yang mana atasan tersebut menyuruh ia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Kemudian yang kedua adalah karyawan tidak wajib mematuhi perintah atasannya yang tidak wajar, walaupun dari segi etika tidak ada keberatan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah karyawan juga tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tapi tidak sesuai dengan penugasan yang telah disepakati di awal ketika ia menjalankan perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas. Jadi kewajiban konfidensialitas menuntut agar informasi
rahasia yang diperoleh saat menjalankan profesi disimpan dengan baik. Hal ini khusus penting dalam profesi yang membantu sesama manusia. Dalam konteks perusahaan, hal ini berperan penting karena karyawan di sini tidak dapat memiliki akses ke informasi rahasia. Sebagai contoh, seorang akuntan memiliki pengetahuan tentang keuangan perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya. Nah, mengapa karyawan harus menjaga rahasia ini? Ada alasan etika apa aja yang mendasari kewajiban ini? Nah, jadi alasan yang utama adalah bahwa perusahaan yang menjadi pemilik informasi rahasia tersebut. Membuka informasi rahasia sama dengan mencuri. Milik tidak terbatas pada barang fisik aja, tapi meliputi ide, pikiran, atau temuan lain dari seseorang. Jadi dasar untuk kewajiban konfidensialitas adalah intellectual property right dari perusahaan. Oke, next. Selanjutnya yaitu kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Karena sebagai karyawan, ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, dan karena itu pula ia harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Dengan kata lain, ia harus menghindari apa yang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Karyawan yang melakukan itu memenuhi kewajiban loyalitas. Next. Selanjutnya yaitu whistleblowing. Dalam literatur etika bisnis berbahasa Inggris, whistleblowing yaitu meniup peluit, sering digunakan dalam arti kiasan, yaitu membuat keributan untuk menarik perhatian orang banyak. Dalam etika, whistleblowing mendapat arti lebih khusus, yaitu menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Dalam konteks pemerintah, misalnya, terjadi whistleblowing bila seorang pegawai negeri memberitahukan pers tentang praktek-praktek korupsi dari atasannya dalam rangka bisnis, sehingga artinya menjadi melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada dunia luar, seperti instansi pemerintah atau pers. Selanjutnya yaitu itu pelapor bisa dibenarkan secara moral bila memenuhi syarat berikut, yaitu pertama, kesalahan perusahaan harus besar. Kapan kesalahan perusahaan harus bisa dianggap besar? Yaitu menyebutkan 3 kemungkinan. Yang pertama, kesalahan perusahaan adalah besar jika menyebabkan kerugian yang tidak perlu untuk pihak ketiga selain perusahaan dan si pelapor. Yang kedua yaitu kesalahan bisa dianggap besar jika terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu akhirnya kesalahan dinilai besar pula jika dilakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Semua fakta tentang kesalahan harus jelas dan dimengerti dengan betul oleh si pelapor. Selanjutnya yaitu pelapor harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena motif lain. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan dulu sebelum kesalahan perusahaan dibawa keluar. Dan selanjutnya terakhir yaitu harus ada kemungkinan real bahwa pelaporan kekuasaan akan mencatat sukses. Sekian. Presentasi. Baik, dari presentasi hari ini kami akan menyimpulkan dari materi sumber daya manusia. Menurut kami bahwa sumber daya manusia memiliki peran utama dalam kelangsungan dan kemajuan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena sumber daya lainnya seperti materi atau benda hanya dapat berfungsi secara optimal jika dikelola oleh manusia. Peran manusia ini menjadi penting dalam pengoperasian bisnis dan optimalisasi sumber daya lainnya. Kurangnya pengelolaan sumber daya manusia dapat mengakibatkan kurangnya pemanfaatan optimal terhadap sumber daya lain dalam perusahaan.
Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia yang baik menjadi kunci utama keberhasilan suatu bisnis. Dalam mencapai sumber daya manusia yang baik pun perlu untuk menjamin hak-hak pekerja seperti hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan dan kesehatan, hak diproses secara hukum, hak diproses hukum secara syah, hak untuk diperlakukan sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai etika sumber daya manusia yang merupakan salah satu materi dari etika bisnis dan juga profesi. Apabila ada salah kata yang mungkin terucap dari mulut kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.